mengapa Anda sampai saat ini masih percaya kepada Yesus? Bukankah kita tahu sebab jika kita tanya itu kepada anak SD sekalipun, apakah Tuhan itu mati? Apakah Tuhan itu bisa dibunuh? Apakah Tuhan itu terbunuh? Apakah Tuhan mengalami kematian? Apakah Tuhan itu mengalami kesakitan? Mereka akan jawab Tuhan itu kekal, abadi, dan immortal secara keimanan. Tapi ketika literasinya justru bertentangan dengan keimanan kita, literasi dan tekstual tadi menentang suatu keimanan, di mana literasi itu banyak yang menceritakan tentang menghinakan Yesus itu sendiri. Silakan. Kita Baiklah, bergantian bicara. saya mau menanyakan tentang Yohanes 6 ayat 54 tentang pengajaran di dalam kekristenan, bahwa di sana tertulis, barang siapa yang meminum darahku dan memakan tubuhku, dia akan memperoleh hidup yang kekal dan dia akan dibangkitkan. Apakah harus dengan cara itu kita meminum darah Yesus dan memakan tubuhnya, barulah kita memperoleh hidup yang kekal? Apakah tidak ada jalan lain untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan apakah tidak ada jalan lain agar kita bisa dibangkitkan? Apakah dengan meminum darah itu dan memakan tubuh itu adalah cara satu-satunya untuk memperoleh hidup yang kekal? Sementara kalau kita menerapkan metode tersebut kepada sesama manusia, mungkin kita disebut sebagai kanibalisme, mungkin juga kita dikatakan berdosa. Lantas mengapa kita tidak dikatakan kita berdosa ketika kita meminum darah dan memakan tubuh? Mungkin itu secara simbolis ya, kalau di gereja berupa anggur sebagai bentuk lain daripada darah, atau juga daging digantikan secara simbolis dengan roti. Nah, pertanyaannya adalah, apakah itu cara satu-satunya dengan meminum darah tersebut menjadi satu-satunya jalan agar kita memperoleh hidup yang kekal, dan memakan tubuh itu adalah jalan satu-satunya untuk kita dibangkitkan? Ya, kira-kira pertanyaan saya itu. Silahkan, bro. Oke, terima kasih. Ajaran Kristen itu sangat adil dalam berbicara jalan keselamatan. Yesus mengatakan di Matius 5 ayat 20, kalau kau mau jalan keselamatan lewat agama, maka kau harus lebih hebat dari ahli Taurat dan ahli Farisi. Itu Matius 5 ayat 20, lalui jalur agama ya. Kalau kau mau jalur firman Tuhan, itu sudah dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kau mau jalur perbuatan baik, itu meniru Henok dan Elia. Itu mereka berbuat baik terus, akrab dengan Tuhan, tidak berbuat dosa, mereka langsung ke surga. Kalau kau mau melalui jalur tanpa mengenal Tuhan, tapi kau bisa masuk surga, itu melalui Galatia 5 ayat 22-23. Jadi tak usah pun kau kenal Tuhan, tak usah pun kau menyembah Dia, asal kau bisa melaksanakan 9 buah roh, kau akan masuk ke surga. Siapa contohnya? Orang yang disalib di sebelah Yesus. Dia tidak beragama, tidak bertuhan, tidak mengenal Yesus dan sebagainya, tapi dia bisa dipilih ke dalam surga. Yang terakhir pertanyaanmu. Itu ketika Yohanes 6 berbicara tentang roti hidup. Zaman dahulu juga mereka diberi roti hidup yang berasal dari surga. Jadi di dalam ajaran Kristen ada 2 roti yang berasal dari surga. Yang pertama roti yang di zaman Musa, di mana mereka keluar dari tanah Mesir, mereka mubeng-mubeng di padang pasir, kelaparan, diberi manna, namanya manna. Tapi sudah dibilang jangan kau kumpulkan, karena ketika engkau mengumpulkan engkau akan mati. Mereka takut kelaparan, dikumpulkan dan esoknya dimakan, mereka mati. Jadi di Yohanes 6 itu dijelaskan sama-sama makan dari surga tapi mereka mati. Nah, Yesus juga dari surga dan dia menjelaskan bahwa dia juga roti hidup. Maka dia mengatakan barang siapa tidak makan dagingku dan minum darahku, dia tidak akan selamat ke sana. Itu diwejawantakan lagi di Matius 26. Dikata waktu perjamuan malam, inilah daging dari dagingku disimbolkan dengan roti, inilah darahku itu disimbolkan dengan anggur. Darah ini tertumpah bagi banyak orang sebagai penebusan dosa. Betul. Karena kami tidak mampu melaksanakan Galatia 5 ayat 22-23,
maka kami harus mencari jalan keselamatan. Jalan keselamatan yang diajarkan di situ hanya melalui Yesus, Yohanes 14 ayat 6. Maka daripada itu kami mengikut ajaran itu. Dan kenapa kami ikut Yesus? Karena ada kasih karunia. Yesuslah satu-satunya di dalam Bible yang bisa memilih orang dan memasukkannya ke dalam sorga. Dan yang pertama sih Bapa di sorga. Baru Yesus. Karena Bapa di sorga memasukkan orang dua namanya Henok dan Elia. Yesus satu yakni orang yang disalib di sebelah Yesus. Silakan. Iya Pak. Jadi menurut Bro, tidak harus kita meminum darah Yesus dan juga tidak harus kita memakan tubuhnya, kita juga bisa diselamatkan. Tapi bagaimana yang misalnya ketika dia tidak mau minum darah Yesus dan tidak mau memakan tubuhnya, apakah dia masih bisa diselamatkan juga? Oke, aku jelaskan. Penjelasanku perasaan sudah cukup sangat jelas. Kalau kau mau melalui jalur agama bisa. Kau harus bisa melebihi orang Yahudi. Jadi tidak perlu kau minum darah Yesus, tidak perlu kau makan daging Yesus, kau bisa ke surga. Kalau kau mau melalui jalur Henok dan Elia, artinya kau tidak berdosa atau tidak bercela. Kau tidak perlu minum darah Yesus dan daging Yesus. Kalau kau mau yang terakhir ini, masuk ke dalam kerajaan surga dengan melakukan 9 buah roh, juga kau tidak perlu makan darah Yesus dan daging Yesus. Pertanyaan ini, apakah ada manusia yang mampu melaksanakan itu setelah Henok dan Elia? Jawabnya tidak ada. Maka dengan apa dia mau diselamatkan? Hanya satu, yakni Yesuslah jalan satu-satunya menuju surga. Karena dialah yang bisa dan terbukti dan dibuktikan dalam kitab suci sudah memasukkan orang ke dalam surga, yakni melalui kasih karunia. Paham ya? Silakan. Oh iya Pak. Oh, iya. Baik. Ini ada satu pertanyaan lagi tentang di Matius 17 ya ayat 9 sampai dengan ayat 13. Di sana dikatakan bahwa pada hari ke-6 kemudian Yesus membawa para muridnya ke atas gunung. Di sana ada Elia dan Musa. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, berdirilah. Jika kau mau, biarlah kudirikan di sini tenda. 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu di situ Yesus berbicara di ayat 9-nya, pada waktu itu mereka turun dari gunung. Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun. Pertanyaan saya di sini adalah, siapakah yang berseru-seru dari dalam awan terang itu? Sementara bukankah kita tahu bahwa Yesus itu sendiri adalah Tuhan? Nah, pertanyaan saya, ketika Tuhan ada di bumi dan suara itu keluar dari atas awan yang terang itu, siapakah suara yang berkata sedemikian? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Yesus melarang muridnya untuk menceritakan hal tersebut kepada orang lain? Silahkan. Oke, terima kasih. Yang pertama, siapa yang bersuara? Yaitu Bapa di sorga. Kejadian ini mengulang kejadian waktu Yesus dibaptis. Ya. Kalimatnya juga sama. Ya, dikatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sama persis ketika Yesus baptis keluar dari air, datang burung merpati. Ya, disitulah Tritunggal itu wujudnya. Sehingga kami Kristen mengakui yang di dalam air adalah Yesus firman yang jadi manusia. Burung merpati adalah roh Allah. Dan Bapa di sorga yang di sorga itulah yang berbicara melalui burung merpati itu. Paham ya? Kemudian, pertanyaanmu yang kedua tadi apa? Coba ulang. Aku lupa. Mengapa Yesus melarang muridnya untuk menceritakan hal tersebut kepada orang lain? Ku jelaskan. Ada beberapa hal yang membuat Yesus harus melarang muridnya bercerita. Kenapa? Yang hadir di situ adalah Musa dan Elia. Ya. Nah, yang pertama itu yang Musa dan Elia hadir di situ, bahwa Musa itu menurut Keluaran 34 sudah mati, bahwa Elia naik ke sorga.
Faktanya, ya, ternyata Musa nggak mati. Kenapa Musa nggak mati? Karena dia bertemu dengan Elia yang berasal dari sorga dan bertemu dengan Yesus yang merubah wujud aslinya yang terang benderang itu, karena dia adalah firman Tuhan adalah terang, maka tidak boleh yang dari alam maut berbaur dengan yang dari sorga. Maka rahasia terbesar dari ayat ini adalah Musa masih hidup dan dia sekarang di sorga. Itu pertama. Yang kedua, di situ terjadi perubahan wajah Yesus. Tapi perubahan wajahnya bukan dia menjadi sikar pidol, tapi wajahnya terang benderang. Ya. Itu pewanjawantahan Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi, bahwa sumber terang itu berasal dari Tuhan. Inilah yang mau dijaga Yesus rahasia ini. Bahwa pertama mengenai Musa, yang kedua mengenai dia bisa berubah wajah. Sebenarnya yang ketiga mengenai Elia. Bahwa Elia pun bisa turun ke bumi. Kemarin di ayat lain dikatakan Yohanes Pembaptis dikatakan adalah titisan daripada reinkarnasi daripada Elia. Ternyata Elia pun bisa turun ke bumi. Nah ini, kenapa bisa turun ke bumi padahal dia sudah di sorga? Yesus mengatakan, aku sudah turun dari sorga. Aku tidak melihat satu manusia pun yang naik ke sorga. Elia itu tidak hidup di dalam kerajaan sorga, tetapi di Firdaus, taman kerajaan sorga. Maka Yesus yang mengatakan itu, Yesus kan berada di sorganya, di kerajaannya. Itulah sebabnya dia mengatakan, aku turun dari sorga, tidak melihat satu orang pun yang sudah naik ke sorga. Ingat, ternyata Elia bisa turun dari sorga, tetapi dia bukan di kerajaan sorga, melainkan di Firdaus. Terima kasih. Baik, Pak. Ya. Lanjut. Yang berikutnya yang ingin saya tanyakan, saya dalam hal ini belum pernah menyangkal, Pak ya. Oke. Dalam hal ini saya ingin menanyakan, setelah saya membaca di dalam Alkitab ini, di sini menceritakan tentang penyaliban Yesus ya. Beberapa tulisan di sini menceritakan tentang penyaliban Yesus, bahwa Yesus itu mati. Sementara ada juga beberapa tekstual yang menyatakan murid-muridnya itu pergi melarikan diri pada saat Yesus itu disalib. Ya, pertanyaan saya adalah siapakah yang menjadi saksi sekaligus penulis yang melihat Yesus itu mati di atas kayu salib? Karena saya membaca di sini penulis-penulis di dalam kitab ini tidak ada saksinya, Pak, yang menyaksikan bahwa Yesus itu mati di kayu salib. Menurut Anda, silahkan Anda jelaskan menurut Anda. Oke, terima kasih. Biasakan membaca ayat Bible itu utuh dan lengkap. Iya, Pak. Ya, murid-murid itu lari bukan ketika Yesus disalib, tidak. Ketika Yesus ditangkap, maka mereka berusaha, mereka melarikan diri. Salah satunya adalah Petrus yang dijelaskan di situ bagaimana cara dia melarikan diri. Dia menjauh dari Yesus, tetapi dia masih melihat Yesus, kan begitu. Demikian juga murid-murid yang lain, mereka bertemu akhirnya di kayu salib dengan Yesus. Bahkan Yesus berkata, ini adalah ibuku, ibumu juga, maka jagalah dia, bawalah bersama kalian. Jadi murid-murid tidak pernah lari, murid-murid hadir di situ dan mereka menyaksikan kejadian perkara itu. Itu sangat jelas. Jadi kalau dibilang nggak ada saksi, saksinya banyak. Bahkan kematian Yesus tercatat di dalam kerajaan Romawi ya. Bahkan di Golgota itu sekarang bangsa Israel, itu namanya fakta arkeologis. Tidak pernah orang Israel, orang Yahudi membantah bahwa di Golgota itu sudah tersalib seorang yang bernama Yesus. Nggak ada itu bantahannya. Silakan. Bagaimana ketika Yesus itu, Pak, waktu dia dibangkitkan, posisi daripada batu di dalam gua itu sudah terguling. Bukankah kita tahu bahwa Yesus itu bangkit di dalam gua? Dan kita juga tahu bahwa tidak ada satu pun saksi mata yang berada di dalam gua tersebut. Bagaimana kita tahu ketika Yesus mengalami kebangkitan sedangkan tidak ada saksi, tiba-tiba dia sudah ada di depan gua. Dan bahkan yang dikatakan dia bangkit dengan menggunakan tubuh kemuliaan, bahkan beliau sempat meminta ikan goreng untuk meyakinkan bahwa dia masih hidup. Ketika semua orang percaya dan yakin bahwa dia mati. Pertanyaan saya, apakah ada saksi yang melihat di dalam gua ketika Yesus itu bangkit?
Oke, terima kasih. Untuk menjelaskan kematian Yesus, saya sudah banyak kali mengajari kalian cara melihat kematian Yesus. Kematian Yesus itu melihatnya dimulai dari Matius 12 ayat 35 sampai seterusnya. Dikatakan di situ, mereka minta satu tanda, beri kami satu tanda Tuhan. Maka Yesus mengatakan, angkatan ini adalah angkatan yang bagaimana gitu ya. Maka dia memberi tanda. Tandanya seperti tanda Nabi Yunus. Perhatikan baik-baik tanda Nabi Yunus. Di Yunus 2 dijelaskan, Yunus 1 dijelaskan Yunus dimakan ikan. Di Yunus 2 dijelaskan ayat 1 dan 2. Dari dunia orang mati, dari tempat orang mati katanya, aku menyeru namamu. Artinya Yunus tidak mati. Demikian juga Yesus. Yesus itu memiliki dua area. Pertama area dalam kubur dan area luar kubur. Kematian Yesus disaksikan oleh orang area di luar kubur. Semua orang di luar kubur mengharapkan Yesus mati. Semua orang berdosa mengharapkan Yesus mati. Baik orang yang menginginkan kematiannya maupun orang yang berharap kematiannya sebagai penebusan dosa. Semua manusia menginginkan dia mati. Tapi faktanya apa? Yesus mengatakan seperti Yunus. Maka ketika di Lukas 24 ayat 5 perempuan itu pergi ke situ, malaikat berkata, siapa yang engkau cari ibu? Dia bilang adalah Yesus. Maka malaikat berkata apa? Engkau mencari dia yang hidup di antara orang mati. Ya. Jadi yang di dalam kubur tidak pernah mengatakan Yesus mati, tetapi hidup di antara orang mati. Nah, siapa saksinya? Itulah para malaikat, dua orang itu. Karena ada dua orang malaikat. Jadi mereka bersaksi bahwa Yesus ini hidup di antara orang mati. Itulah alam dalam kubur. Kita semua yang di luar kubur mengatakan Yesus mati, termasuk Anda dan saya. Ya. Orang-orang Romawi mengatakan Yesus mati karena mereka memang ingin membunuh Yesus. Tapi murid-murid Yesus mengatakan Yesus mati karena mereka berharap atau memang ada di situ jalan keselamatan melalui darah Yesus. Jadi orang di luar kubur baik pro dan kontra tetap berharap Yesus mati. Kecuali ada yang Yesus diserupakan. Itu memang tidak berharap Yesus mati. Kenapa? Karena mereka tidak punya jalan keselamatan. Lebih baik kami mati di bumi ini katanya. Silakan. Ya baik. Berikutnya Pak, hari terakhir ketika Yesus terangkat ke langit ya, dikatakan dia duduk di sebelah kanan Bapa. Saya berpikir bahwa ketika Yesus berada di sebelah kanan, artinya Bapa ada di sebelah kiri. Jika Bapa di sebelah kiri, maka tepatlah yang tertulis, Yesus duduk di sebelah kanan. Dalam hal ini, saya bertanya-tanya, ada dua sosok Pak, yang keberadaannya di tempat yang sama, di waktu yang sama. Ialah ketika Yesus duduk di sebelah kanan. Dan ketika disebutkan di sebelah kanan, artinya Bapa berada di posisi sebelah kiri. Karena kanan itu menunjukkan salah satu daripada sisi. Menurut saya, bisakah Bapak jelaskan maksud daripada hal tersebut? Dan ada berapa keberadaankah pada saat itu di suatu situasi dan kondisi yang sama ketika Yesus duduk di sebelah kanan dan Bapa berada di kiri? Silakan. Oke, kalau kalian ingin mengatakan Yesus dan Bapa itu adalah dua Tuhan, bukan itu paling yang tepat. Yang paling tepat ketika Yesus dibaptis. Yesus berada di dalam air. Di atasnya burung merpati, di sorga Bapa. Ya. Kalau hanya bicara tentang duduk di sebelah kanan, itu gampang sekali dipatahkan. Yang melihat itu Andreas, dia melihat itu kan dalam roh dan kebenaran, ya kan? Bahwa kalimat di sana duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu bukan mengatakan duduk seperti kursi. Tetapi itu merujuk kepada Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi di situ menunjukkan suatu tempat kedudukan dari firman itu adalah yang utama. Kan begitu. Sama dengan kalau kita bicara tangan kanan. Ini tangan kanan saya. Tangan kanan saya adalah si Karpidol atau si Islam bertanya. Apakah si Islam berdaya saya ini duduk di sebelah kanan saya, yang daging ini tidak? Pahami dulu itu. Tetapi tangan kanan ini mengatakan dia adalah orang kepercayaan saya. Demikian juga kalimat duduk. Bahwa ini menyatakan bahwa dia
adalah memiliki kedudukan yang tertinggi karena segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan itu yang tepat. Ketika Yesus baptis, itulah triteos kalau kalian ingin mengatakan begitu. Tetapi itu pun bukan triteos tetapi menyangkut kepada ketritunggalan Tuhan. Terima kasih titik nol sudah 1 lopeku tinggal 19 lagi. Silakan. Apa lagi? Iya, Pak. Jadi begini, Pak. Ketika ada tertulis, sebab ada tertulis bahwa begini. Bahwa dikatakan tidak ada tempat darah dan daging di surga. Pertanyaan saya, ya. Ketika Yesus bangkit dari kematian dan dia memakan ikan goreng. Pertanyaan saya adalah, apakah itu menggunakan tubuh kedagingan setelah dia bangkit dari kematian atau menggunakan tubuh kemuliaan? Apakah tubuh kemuliaan itu yang dimaksud tubuh kemuliaan yang memakan ikan goreng tersebut? Yang kedua, ketika Yesus terangkat ke langit, ya, dia menggunakan tubuh yang sama. Jika tubuh yang sama itu adalah tubuh yang memakan ikan goreng, bukankah kita tahu tidak ada tempat kedagingan di sorga? Jika dia dikatakan dia mati dengan tubuh kedagingan, seperti yang saya katakan tadi, namun jika dia naik ke surga dengan tubuh kemuliaan, apakah tubuh kemuliaan itu yang mengkonsumsi ikan itu? Yang naik ke atas surga. Silakan, Pak. Oke, terima kasih ya. Ada yang bilang di bawah, Rudi takut Bang Zuma. Zuma itu yang takut sama saya, kalau berani suruh ke sini ya. Oke, saya lanjutkan. Saya mulai dari kisah kejadian Adam dan Hawa. Sebelum Adam lah si Hawa. Hai Adam, si Adam, sorry, sebelum si Hawa si Adam. Seluruh pohon dalam taman ini bisa kau makan. Yang menurut saya Taman Eden di sorga itu taman kerajaan. Tunggu ya, sabar. Tes ya. Kita lihat proses di dalam Adam dan Hawa. Bahwa dia di sana disuruh makan, di dalam sorga bisa makan, bisa. Mereka makan bukan karena lapar, tapi karena ingin. Ibaratnya semua pohon dalam taman ini bisa kau makan. Itu pertama. Yang kedua, ketika Yesus di malam perjamuan di Matius 26, engkau tidak dan aku tidak akan minum anggur lagi sampai kerajaanku datang. Artinya di sorga mereka akan minum dan anggur ada. Bukan karena mereka haus, tetapi karena ingin saja. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di sorga itu tidak ada makan dan minum, hadapi saya. Nah ini. Tetapi yang tidak ada di sorga adalah seks. Itu tidak ada. Karena Yesus mengatakan bahwa di hari akhir nanti manusia itu tidak kawin-mawin. Seperti hidupnya seperti malaikat di sorga. Artinya di sorga malaikat tidak kawin-mawin, maka manusia pun nanti tidak kawin-mawin. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu mengatakan ketika Yesus turun ke dalam kerajaan maut dengan tubuh apa? Kalau Yesus turun ke dalam kerajaan maut dengan tubuh daging, artinya daging tidak bisa masuk ke dalam kerajaan maut. Yang bisa masuk ke dalam kerajaan maut adalah roh. Itu, ya. Jadi kalau kamu tanya saya, Yesus itu mengalahkan alam maut tidak dengan roh manusianya. Karena kalau roh manusianya artinya dia berdosa, artinya dia mati, artinya dia tertahan di dalam kerajaan surga. Tapi dia turun dalam kerajaan maut. Yang bisa mengalahkan maut adalah tubuh kemuliaan. Karena tubuh kemuliaan tidak mati. Maka dia turun ke dalam kerajaan maut, mengalahkan alam maut. Kemudian tubuh kemuliaan itu, dia makan daging, ikan goreng. Apakah bisa? Sekarang sudah aku bilang. Sedangkan Adam waktu di sorga dengan tubuh sucinya, dia disuruh makan semua yang ada di dalam taman Firdaus. Kemudian Yesus di Matius 29, di Matius 26 mengatakan, engkau tidak makan dan minum lagi seperti ini denganku sampai kerajaanku datang. Engkau akan makan dan minum di atas tahta. Katanya kan ada itu. Mereka mengadakan perayaan itu. Jadi tidak ada yang salah. Silakan. Baik, Pak. Kita kembali ke Mazmur Perjanjian Lama, Pak. Di sini tertulis di Mazmur Daud di ayat 82 ini.
Mazmur Daud 82 ayat 1 di sana dikatakan Allah berdiri di dalam sidang ilahi di antara para Allah yang menghakimi. Itu yang pertama. Yang kedua di ayat 6-nya berbunyi, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Nah, di sini yang disebut ketika Allah berfirman di ayat 6 ini, kamu sendiri adalah Allah. Sang penulis ialah Daud, di Mazmur Daud ya. Allah berkata kepada Daud, kamu sendiri adalah Allah. Bisakah dijelaskan di ayat 1-nya? Allah berdiri di dalam sidang ilahi di antara para Allah, dan di ayat 6-nya aku sendiri telah berfirman kamu adalah Allah. Artinya di situ Daud disebut sebagai Allah. Apakah yang dimaksud dengan Allah itu adalah Daud? Sehingga Yesus dikatakan sebagai anak Allah. Tepatlah yang tertulis bahwa dia adalah anak Daud. Silakan. Oke, terima kasih. Ada kekeliruanmu membaca kitab suci. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah, Allahnya huruf kecil. Ia menghakimi. Paham ya? Berapa lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memikat kepada orang fasik? Apakah penghakiman sudah datang? Belum. Jadi di dalam Bible itu ada makna sesungguhnya, ada makna kiasan. Oke. Ketika kau memaksakan bahwa itu harus makna sesungguhnya. Ya, ada sidang ilahi itu seperti Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita di sana merujuk kepada siapa? Itulah Allah Tritunggal, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Karena Kejadian 26 itu harus dilihat Kejadian 1 ayat sampai 25. Di situ ada 4 hal. Kejadian 1 ayat 1 adalah Allah, Kejadian 1 ayat 2 adalah Roh Allah, Kejadian 1 ayat 3 adalah Firman Allah. Kejadian 1 ayat 3 dan 4 itu adalah ciptaannya. Apakah ciptaannya itu ilahi? Tidak. Berarti yang ilahi itu hanya 3. Ayat ini menjelaskan semakin menguatkan apa namanya Tritunggal. Bahwa keilahian itu, ya, itu ada, bukan hanya Bapa di sorga saja yang mempunyai keilahian. Siapa satu-satunya? Yesus, Yohanes 1 ayat 1. Firman. Firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu adalah ilahi atau Bapa. Ya, roh ilahi. Roh Allah. Jadi ayat ini menjelaskan memang Tritunggal itu ada. Kalau kita tanya, oh bukan. Sidang keilahian itu bukan tersebut, tapi ikut malaikat. Sejak kapan malaikat dibilang ilahi? Setahu saya ada 4 yang ilahi. Pertama Bapa, yang kedua Roh Bapa, yang ketiga firman Bapa. Ini namanya Tritunggal. Tetapi ada satu manusia yang diangkat menjadi ilahi. Siapa? Musa. Keluaran 7 ayat 1. Tetapi Musa di sini saya kurang paham apakah dia masuk di sini atau tidak. Tetapi kalau dibilang sidang ilahi harusnya Musa masuk. Karena ilahi itu ada 4. Monik Song, terima kasih. Sudah 2 hati saya. Hatinya 2. Jadi ada 4. Oke? Musa itu adalah pernah diangkat jadi ilahi. Itulah sebabnya Musa bertemu dengan Yesus. Dia tidak dengan tubuh bangkai. Tetapi dengan tubuh kemuliaan yang bercahaya. Silakan. Ya, Pak. Baik, kita ke Lukas 1 ya, Pak ya, di ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, janganlah takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak lelaki bagimu, dan harus engkau menamainya Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang yang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia akan minum anggur, dan ia tidak akan minum anggur dan minum minuman yang keras, dan ia akan dipenuhi Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ini tentang nubuat kelahiran Yohanes. Sekarang kita lihat di ayat 36-nya, ketika di sini dikatakan, dan sesungguhnya di sini dikatakan di ayat 34-nya ya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan maha tinggi akan menaungi engkau. Nah, di sini dikatakan bahwa Yohanes itu akan dipenuhi dengan Roh Kudus mulai dari dalam rahim ibunya. Artinya rahim daripada Elisabet itu akan dipenuhi oleh Roh Kudus.
Begitu Yohanes dikandung, dia akan dipenuhi Roh Kudus dari dalam kandungan ibunya, yaitu Elisabet. Sementara Yesus di sini hanya dikatakan Roh Kudus akan turun atasmu, bukan masuk ke dalammu. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Artinya yang sudah dipenuhi Roh Kudus dari dalam kandungan itu adalah Yohanes Pembaptis, bukan Yesus. Dan yang lebih pantas disebut sebagai Roh Kudus itu adalah Yohanes, bukan daripada Yesus. Silahkan, Pak. Oke. Kalimat di situ kamu pahami dulu kalimatnya penuhi. Gelas saya ini kosong. Dipenuhi. Apakah berarti gelas saya ini air? Kan tidak. Dia tetap gelas, cuma dipenuhi air. Demikian juga Yohanes. Dia tetap manusia, cuma dipenuhi Roh Kudus. Tetapi kalau Yesus, dia dinaungi, dilindungi oleh daripada, kalau benar kalimat mulia, daripada Roh Kudus. Karena Yesus itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu selalu dilindungi oleh Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan tidak pernah meleset. Ketika dia berkata, jadilah terang, ya jadi. Ketika dia berkata, jadilah terang, bukan menjadi manusia. Itu meleset namanya. Silakan. Oh iya, baik. Sekarang kita ke 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Kristus telah disembelih, yaitu anak domba Paskah kita. Bukankah kita tahu bahwa anak domba itu tidak pernah matinya di salib, tetapi disembelih. Dan hal ini lebih lebih condong kepada Yohanes Pembaptis. Bahkan ditegaskan juga di Lukas 7 ayat 9 bahwa Herodes raja wilayah mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah bangkit dari kematian. Dan sebab itu kuasa-kuasanya bekerja di dalamnya. Ada pula yang mengatakan bahwa dia Elia. Ada pula yang mengatakan yang lain bahwa dia adalah nabi-nabi terdahulu yang telah bangkit. Artinya tidak hanya satu yang memberi kesaksian. Bahwa yang bangkit dari kematian itu adalah Yohanes Pembaptis. Bukan Yesus. Silahkan ditanggapi, Pak. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya katakan bahwa kematian Yesus itu adalah orang-orang, kenyataannya adalah keinginan orang-orang di luar kubur. Ya, ingat itu. Yesus memang tidak pernah mati. Kalau sampai dia mati, masa Tuhan mati? Firman Tuhan pernah mati? Enggak bisa. Karena firman itu adalah firman yang hidup. Enggak bisa mati. Itu iman kami. Firman itu hidup. Demikian juga Yesus. Yesus tidak bisa mati. Tetapi yang benar adalah semua kalimat mati di situ yang diucapkan orang selain Yesus adalah orang-orang di luar kubur. Semua kalimat mati yang diucapkan Yesus adalah ketika dia menyampaikan kepada orang-orang di luar kubur. Tetapi malaikat menyampaikan kepada orang di dalam kubur, kan Maria masuk ke dalam kubur itu, bahwa dia hidup di antara orang mati. Kalau hidup di antara orang mati, apakah mati? Tidak. Ya. Nah, kalau kamu katakan bahwa yang lebih tepat adalah Yohanes. Saya belum tahu ya Yohanes ini bangkitnya kapan. Memang ada kalimat seperti itu pernah saya dengar ya. Bahwa dia bangkit. Kalau menurut saya itu lebih kepada Wahyu 20 ayat 4. Roh orang-orang yang mati martir itu dikumpulkan di atas tahta Tuhan. Di bawah mesbah Tuhan ya. Berarti sekarang Yohanes itu sudah dalam surga. Demikian juga orang-orang yang matinya kayak Petrus yang teraniaya atau mati martir itu sekarang hidup dia di dalam surga. Itu maksudnya dibangkitkan, bukan bangkit kayak Lazarus. Tidak. Silakan. Kalau misalnya saudara, tadi kan saudara barusan mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mati. Jika Yesus tidak pernah mati, dia seperti yang dikatakan tadi di dalam kisah Nabi Yunus ketika dia hidup di dalam perut selama 3 hari di dalam perut ikan ya. Berarti ketika Yesus dikatakan dia tidak pernah mati, karya penebusan dosa itu juga tidak pernah terjadi, saudara. Sedangkan
menurut saudara harus dengan darah Yesuslah. Harus dengan kematian itu dululah. Dikatakan baru ada yang namanya kebangkitan. Apa yang dibangkitkan kalau dia tidak pernah mati? Karena tertulis di sana bahwa kamu mencari orang yang hidup di antara orang yang mati. Jelas di sana dikatakan, ketika dikatakan kamu mencari orang yang hidup di antara orang yang mati, Yesus tidak pernah mengalami kematian di kayu salib. Kalau begitu. Karena dia memang tidak mati. Sama seperti Nabi Yunus. Menurut saya. Bagaimana menurut saudara? Oke, terima kasih. Aku lupa apa yang kau ucapkan pertama. Kamu mengatakan apa tadi? Coba ulang. Halo? Lupa ya. Oke, kalau lupa sudah jangan diulang. Gara-gara rambut ini ku ganti tadi, lupa ku. Oh iya iya. Saya ke pertanyaan berikutnya saja ya. Enggak, yang tadi dulu biar ku jawab. Oh, yang tadi ya. Yang tadi Anda kan tadi barusan mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mati. Seperti perkataan malaikat, mengapa engkau cari orang yang hidup di antara orang yang mati? Udah tahu. Ya. Oke, udah tahu ya. Jadi banyak kekeliruan terjadi di antara baik orang Kristen maupun orang di luar Kristen. Banyak orang Kristen mengatakan bahwa kematian Yesus itu untuk sebagai penebusan dosa. Itu keliru karena saya tidak menemukan ayatnya Yesus berkata demikian. Yang ada adalah di Matius 26 ayat 28. Darahku tertumpah bagi banyak orang sebagai penebusan dosa. Itulah sebabnya kami meminum cawan itu. Kalau kematian Yesus itu apa? Itu disimbolkan sebagai bahwa orang mati rohnya turun ke dalam kerajaan maut. Pasti. Dan di dalam kerajaan maut dia menggenapi Kejadian 3 ayatnya yang ke-15 bahwa dia akan meremukkan kepala iblis. Tetapi Yesus turun ke dalam dunia orang mati itu bukan dengan roh manusianya. Sesuai Zakaria 12 ayat 1. Tetapi dengan tubuh kemuliaannya yang adalah roh itu. Kalau Yesus turun ke dalam dunia orang mati dengan roh kemanusiaannya, maka dia boleh dikatakan berdosa. Dan kalau berdosa tidak akan bisa keluar dari dalam alam maut. Kenapa? Samuel itu seorang nabi yang suci. Yang ada cahaya suci kan yang keluar. Tetapi dia itu pernah berdosa dan dia wajib mati. Dan dia masuk ke dalam penjara iblis dalam kerajaan maut. Itulah sebabnya ketika Saul memanggil. Dikatakan oleh ahli tenungnya, aku melihat katanya kan ada cahaya ilahi. Atau cahaya kayak Tuhan. Karena dia adalah orang suci Nabi Tuhan. Tetapi dia tetap terpenjara, tidak bisa keluar dari situ. Karena tidak ada jalan dia mau keluar. Itulah sebabnya dikatakan darah Yesus tertumpah bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pahami dulu ya. Kematian Yesus bukan untuk pengampunan dosa. Yang secara letterlet pengampunan dosa itu adalah darah Yesus. Kenapa ada kalimat kematian Yesus untuk pengampunan dosa? Karena darah itu tercurah menjadi sebuah rangkaian. Mulai dari ditangkap, dicabuk, disesa, sampai disalib. Namun kalau untuk penebusan dosa, darah itu. Paham ya? Silakan. Baiklah Pak, ini pertanyaan saya berikutnya adalah tentang syarat menjadi satu Mesias itu yang pertama harus dari keturunan Abraham ya. Karena Abraham telah memiliki perjanjian dengan Allah, yaitu Allah akan menjadikan pemimpin-pemimpin bangsa itu dari anak keturunannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menanyakan tentang silsilah daripada Yesus Kristus ini. Bukankah kita tahu bahwa Yesus itu tidak ada hubungan darah atau nasab dengan Daud. Karena Daud itu adalah bapak adopsi lah mungkin ya. Karena kita tahu sejarahnya bahwa Maria itu hamil ya. Tanpa melakukan hubungan pernikahan dan perkawinan. Menurut saya, jika Yesus tersebut tidak ada hubungan darah dengan Yusuf, dia tidak memenuhi standar kemesiasan. Karena syarat Mesias itu harus memiliki nasab yang jelas. Setidaknya dari ayah. Harus memiliki dasar-dasar itu. Bagaimana ketika kita memiliki anak adopsi? Anak adopsi kita misalnya saya bersuku Batak. Ketika saya mengambil orang Padang. Apakah orang Padang itu secara otomatis bisa menjadi keturunan Batak? Menurut saya. Kita tahu bahwa Yusuf bukanlah ayah kedagingan daripada Yesus Kristus.
Jadi dasar ini semua diambil dari mana, Pak? Kalau kita berbicara kepada nasab, kita lihat di apa namanya di Ulangan 12 ya atau Ulangan 13 ya. Ayatnya ayat 4 dan inilah nama-nama mereka. Ini menceritakan tentang keturunan daripada Yusuf. Sementara Yusuf tidak ada hubungan darah dengan Yesus. Bisa dijelaskan dari mana Yesus bisa memperoleh itu sementara dia tidak ada hubungan darah itu tadi. Bahkan dia adalah anak adopsi saja. Silahkan, Pak. Oke, terima kasih. Kalau kamu tanya Batak tadi dengan Padang, satu yang patut kau ketahui, di dalam tradisi Batak, kalau seseorang sudah diangkat menjadi marganya atau anak orang Batak, maka sampai kiamat pun dia tetap jadi anak orang Batak. Karena aturan di dalam adat Batak, dia harus masuk di buku Tarombo atau buku silsilah. Jadi tidak ada istilah karena dia anak angkat berarti tidak sama dengan anak saya. Nggak bisa. Bagi orang Batak dia adalah anak kita kandung. Maka dimasukkanlah dia di dalam silsilah. Kalau dia bukan anak kandung, maka tidak boleh masuk dalam silsilah. Tapi karena dia sudah diangkat menjadi anak kita, maka itu menjadi anak kandung dan masuklah dia di dalam silsilah. Paham ya? Nah, demikian juga bangsa Israel. Ketika kita bicara Tuhan mengatakan bahwa ini anakku. Banyak Tuhan mengatakan kepada para nabi anak Allah ada itu ya. Apakah mereka dilahirkan dari Allah secara daging atau secara letterlet? Tidak. Secara hurufiah tidak, tetapi secara tersirat bahwa artinya orang-orang ini adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan dan dipercaya oleh Tuhan gitu ya. Nah, beranjak dari situ. Lantas silsilah Yesus dari mana? Silsilah Yesus ada dua, pertama dari Yusuf dan kedua dari Maria. Kenapa dari Maria itu bisa masuk dalam situ? Karena Maria yang melahirkan dia. Maka ada silsilah Maria sampai kepada Yehuda itu. Demikian juga Yusuf. Kenapa Yusuf? Karena Yusuf menikahi ibunya. Ibunya. Maka daripada itu, atas perintah malaikat kau ambil dia menjadi istrimu. Ketika dia sudah mengambil istrinya, maka seluruh anaknya di dalam ajaran Kristen menjadi anaknya Yusuf. Kalau ajaran sesat, dia sudah menikahi anak tiri, maka seluruh anaknya bukan anaknya. Kan lucu. Dia sudah lahir kawin dengan orang Batak juga menganut paham itu. Salah satu contoh, saya punya saudara. Dia Hutagalung nomor 14. Sama dengan bapak saya. Kemudian meninggal yang nomor 14 ini, dia ibu ini menikah dengan yang nomor 15. Maka seluruh anaknya menjadi nomor 15. Harusnya kan nomor 16. Harusnya kan nomor 15 karena bapaknya 14, harusnya mereka 15 nomornya. Kayak Sunan Amengkubono 9, 10. Jadi kalau 14, 15. Ternyata ibunya setelah meninggal yang 14 ini kawin dengan nomor 15. Maka anaknya menjadi 16 semua. Ya, itu kalau di adat Batak saya nggak tahu apa kebetulan atau tidak. Mirip dengan orang Yahudi. Di dalam ajaran orang Yahudi, ketika kita sudah mengangkat itu seorang anak atau ajaran Kristen, dia menikah, istri anak kita itu tidak bisa kita gauli. Bahkan kita nikahi pun tidak bisa. Kalau kita nikahi sampai punya anak, itu tetap melekat bahwa dia itu pernah menjadi istri anak angkat kita atau anak kandung kita. Di orang Batak gitu. Anak angkat itu kalau sudah diangkat, sudah dipangabikon katanya, wajib dia masuk kepada silsilah. Dan tidak seorang pun bisa lagi mengatakan, dia anak angkat. Tidak bisa jadi anak kandung, karena sudah masuk di dalam garis keturunan. Pahami dulu itu ya. Silakan. Jadi begini Pak, ya, mungkin secara prosedural, mungkin secara hukum keduniaan dia mungkin sudah masuk sebagai anak angkat. Tapi bagaimana ketika kita tahu bahwa anak adopsi tersebut memang benar-benar tidak ada hubungan sama sekali. Bahkan Anda bisa jelaskan tidak nasab daripada Maria secara spesifikasi ketika dia dikatakan sebagai keturunan dari Abraham. Dari mana itu hubungannya? Oke.
Kan sudah aku jelaskan bahwa Maria maupun Yusuf itu keturunan Yehuda. Yehuda itu adalah keturunan dari Israel atau Yakub. Yakub itu adalah keturunan Abraham. Jadi garisnya itu jelas. Silakan. Oh, baik ya, Pak. Berikutnya ada ayat yang membuat saya agak tergelitik ketika menceritakan tentang, kalau tidak salah itu di pernikahan Mikana itu, ketika misalnya begini, Tuhan yang sebelumnya melarang orang-orang untuk misalnya minum anggur ya. Bahkan dinubuatkan juga di kelahiran Yohanes bahwa dia tidak akan minum anggur dan minum minuman yang keras. Tapi ada suatu cerita ketika Yesus mengadakan anggur di perjamuan. Bukankah itu bertentangan dengan pengajaran-pengajaran Tuhan yang sebelumnya? Mati-matian Tuhan terdahulu melarang orang-orang untuk meminum hal tersebut. Mengapa Yesus malah mengadakan anggur itu di acara perjamuan tersebut? Malah dia menyumbang minuman di acara tersebut. Silahkan. Oke, terima kasih. Jangan kau mengira setiap anggur itu pasti memiliki alkohol. Contoh saya minum sebuah merek Marimas yang ada rasa anggurnya, itu enggak alkohol. Contoh saya mengambil anggur, saya jus langsung, itu juga tidak beralkohol. Yang beralkohol itu yang difermentasi, yang diproses dalam waktu lama. Ya, bedakan dengan minuman anggur seperti jus dengan minuman anggur seperti alkohol. Itulah hebatnya Bible. Dikatakan di situ diambil dari air. Dia merubah air menjadi anggur. Dan anggur yang dijadikannya itu dalam tempo 1 hari, bukan 1 tahun, 7 tahun, 3 tahun, seperti anggur beralkohol yang sudah kena fermentasi. Jadi kalau anggur itu dijadikan dari air 1 hari, artinya sama dengan jus. Pahami dulu itu. Silakan. Ada lagi, kalau nggak ada biar naik yang lain. Oke, baik Pak. Masih banyak Pak, masih banyak. Ini ada sengaja sudah saya rangkum untuk Bapak, ada sekitar lumayan ini. Di Wahyu 19 Pak, dikatakan di sini perjamuan anak domba, dikatakan bahwa, saya bacakan dulu ayatnya ya. Ayat 6, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru gunung yang hebat katanya. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha berkuasa telah menjadi raja, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Maka apakah yang dimaksud dengan perkawinan anak domba ini ialah perkawinan Yesus? Oke, terima kasih. Sabar. Si Rudi raja asumsi. Siapa bilang aku asumsi? Kalau orang yang sudah sering berdebat, dia tahu apa yang kuucapkan itu. Ayatnya ada tadi kok. Mana pernah aku berbicara tanpa ayat. Oke. Kulanjutkan lagi ya. Sampai mana tadi? Perkawinan anak domba Allah. Jadi merujuk daripada situ, itu adalah makna yang tersirat. Nah, di dalam ajaran Kristen, maka dibuat di situ banyak perumpamaan. Ada lagi perumpamaan Yesus dan 10 bijak, 5 yang tidak bijak. Pintu gerbang itu, Yesus ada di dalamnya, yang 5 lagi pergi. Jadi mereka tidak tahu siapa yang sudah masuk. Ya, nah, dari perumpamaan-perumpamaan ini jelas bahwa yang dimaksud pengantin di situ adalah jemaat.
bahwa kami ini adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan Yesus akan menyambut kami seperti pengantin. Yesus adalah pengantin prianya, kami adalah pengantin wanitanya. Ya. Jadi pernikahan di sana bukan artinya menikah seperti kita manusia ini, dipestakan seperti kita manusia, bukan. Tetapi itu lebih kepada pernikahan artinya apa? Penyambutan orang-orang dari bumi yang masuk ke dalam surga. Artinya sudah menyatu dia dengan Yesus. Silakan. Iya, Pak. Ayat berikutnya tentang di sana dikatakan Yesus memerintahkan kepada dua muridnya untuk melepaskan keledai yang tertambat. Ya. Katakan kepada mereka, jika ada yang bertanya, katakan Tuhan memerlukannya. Tiba-tiba muridnya berangkat dan melepaskan keledai itu. Dan ditemuilah ada beberapa orang di sana. Lalu berkatalah orang itu, apa maksudnya engkau melepaskan keledai itu? Nah, lalu mereka menjawab sesuai dengan yang diperintahkan oleh Yesus. Pertanyaan saya, bukankah Tuhan itu melarang suatu pencurian ya, atau mengambil barang orang tanpa permisi sebelumnya? Nah, mengapa Yesus di sana diceritakan hal yang sedemikian itu, seolah-olah dia memerintahkan suatu kejadian pencurian? Bisa dijelaskan, Pak, itu? Oke, terima kasih. Banyak orang tidak mengerti apa definisi daripada mencuri. Mencuri itu adalah mengambil barang yang dalam kekuasaan orang lain. Tidak dengan kekerasan, tetapi dengan bujuk rayu atau dengan sejenisnya. Kalau dengan kekerasan namanya merampok. Sementara murid-murid Yesus itu pergi mengambil keledai itu atas perintah Yesus. Dan Yesus itu kejadiannya kan di Betfage. Yang diambil itu jauh, sekitar katakanlah 10 km. Pada masa itu kan hutan semua. Wah, kau asumsi, tidak asumsi. Memang saat itu belum ada jalan aspal, jalan raya, tapi hutan. Hanya Yesus yang bisa melihat jarak puluhan kilometer. Ya, ke pintu Yerusalem itu. Bawa keledainya ke sini, kata Yesus. Sudah. Jikalau ada orang yang bertanya, jawab Tuhan memerlukan dan dia akan mengembalikan. Paham ya? Di situ jelas bahwa Yesus sudah merancang skenario ini. Artinya yang dilihat itu adalah para malaikat yang menyediakan keledai itu. Maka ketika murid-murid datang, apa yang diucapkan Yesus ada? Ada. Diambillah keledai itu. Dan ketika mereka melepaskan, ternyata ada orang yang bertanya. Ada. Dan ketika dia bertanya, jawablah. Tuhan memerlukan. Nah, dua ayat dari Matius, kalau nggak salah dengan Matius Markus, mengatakan mereka menyampaikan apa yang diucapkan Yesus. Yang di Lukas mengatakan Tuhan memerlukannya. Hanya itu disampaikannya. Maksudnya begini. Saya jelaskan pelan-pelan. Semoga kalian otak kalian encer. Ini tempat Yesus berbicara di Betfage. Ini tempat daripada keledai itu. Kugini kalau jempol ini. Ini tempat Yesus berbicara. Ini tempat keledai itu. Matius menuliskan hanya dari sisi ini. Dia mendengar ucapan Yesus dan mendengar ini segala macam. Tetapi dia tidak mendengar apa ucapan orang di sini. Ya. Dia hanya mendengar bahwa dari misalnya diberitakan orang bahwa orang yang datang itu bertemu dan tidak dijelaskan apa ucapannya. Maka dikatakan mereka menyampaikan apa yang diucapkan Yesus. Itu tok. Sementara yang terakhir Lukas, yang dia menjelaskan di sini di tempat Yesus berdiri dan menjelaskan artinya dia mengikuti atau mengikuti perjalanan kisah ini sampai ke Betfage, gerbang Yerusalem, dan dia berbicara Yesus memerlukan. Paham ya? Tuhan memerlukan. Jadi itulah ucapan daripada murid Yesus. Artinya murid Yesus lupa atau tidak sampai mengucapkan, dia akan dikembalikan. Tidak ada ucapan akan dikembalikan. Paham ya? Itulah sebabnya di dalam Bible tidak tertulis kapan Yesus mengembalikan keledai itu. Karena memang tidak ada dibilang akan dikembalikan. Memang Yesus mengatakan, kalau ada yang bertanya bilang Tuhan memerlukan dan dia akan mengembalikan. Tetapi murid-murid menyampaikan Tuhan memerlukan. Hanya itu saja. Tidak ikut mengembalikan. Silakan. Bang, tanya balik dia.
tunggu sebentar. Dia sengaja menulis namanya Islam bertanya. Jadi saya nggak bisa bertanya balik. Sabarlah kalian. Tenang aja, biar dia bertanya pada kalian, biar iman kalian kuat. Kalau ada orang bertanya di luaran, jawab. Nah, silakan. Islam bertanya. Oke, Pak. Bagaimana kita ke Lukas 15, di sini tertulis, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan aku berkata kepadanya, Bapa, aku telah berbuat dosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, dalam hal ini, ayat ini kita baca bahwa aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Bukankah kita tahu tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang pantas mengucapkan kalimat ini kecuali Yesus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, aku telah berbuat dosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Di sana juga jelas itu tertuju kepada Yesus. Ketika Yesus, dia yang sebagai manusia 100% dan Tuhan 100% dikatakan dia sudah berdosa. Dan dia sendiri yang mengatakan bahwa aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa, jadikan aku sebagai salah seorang dari upahan Bapa. Yang ingin saya tanyakan, posisi Yesus sekarang ini adalah sebagai salah seorang daripada upahan Bapa atau sebagai anak Bapa? Karena dia telah berbuat dosa. Silakan. Oke. Inilah framing-framing yang diucapkan oleh kaum-kaum muslim. Ya, uclim-uclim. Mereka ingin membuat Yesus berdosa. Maka ayat apapun di situ akan asal ada pengakuan berdosa, dirujuklah itu kepada Yesus. Padahal Lukas 15 itu jelas bercerita sebuah perumpamaan di mana ada seorang ayah memiliki dua orang anak. Yang anak tunggal, yang anak sulung itu digambarkan seperti Yahudi atau Israel. Israel tidak akan pernah pergi dari bapaknya. Dia tetap menjadi anak sulung bapaknya. Yang kedua, anak bungsu. Anak bungsu ini bercerita tentang orang-orang Kristen atau Nasrani atau siapapun yang mengikut Yesus. Kan begitu. Di dalam ayat ini jelas anak bungsulah yang pergi meninggalkan bapaknya. Meninggalkan bapaknya itu contohnya adalah murtad. Ya. Pergi dia meninggalkan bapaknya, artinya murtad. Oke? Ternyata bapaknya tidak mengusir dia, tetapi malah menunggu dia. Maka kalau orang pergi murtad, dia sudah menjual harta yang diberikan bapaknya. Apa itu? Yakni keselamatan untuk menuju surga. Dijualnya itu. Sehingga dia tidak punya lagi jalan keselamatan untuk menuju surga. Dia tidak punya lagi makan roti kehidupan. Maka dia lapar. Maka dia pergi ke kandang babi dan memakan nasi babi. Paham ya? Nah, kemudian ternyata anaknya ini takut kembali kepada bapaknya. Bapaknya tidak menerima. Dia tersadar dan dia bilang, aku bangkit. Bangkit itu artinya dia kan sudah terpuruk sampai makan nasi babi. Maka dia bangkit. Tegar, aku akan kembali kepada bapakku. Maka dia kembalilah kepada bapaknya. Dan bapaknya menyambut dengan sorak-sorai. Diberikan dia cincin, diberikan beludru. Dibuat karpet, dimasakkan lembu jantan yang gemuk. Nah, artinya apa? Satu orang bertobat, seisi surga bersukacita. Kan begitu? Itu bercerita tentang orang pergi murtad. Nah, ayat itu menjelaskan bahwa anak sulung itu yang empunya harta bapaknya seluruhnya. Dia pun tidak puas, cemburu. Maka di ayat itu dikatakan, kau sudah memberi seluruh hartamu. Maka bapaknya kecewa. Kenapa engkau mengatakan begitu? Bukankah ini semua juga milikmu? Itulah yang kita lihat dari orang Israel. Orang Israel kan cemburu. Padahal sudah jelas pemilik kerajaan itu 144.000 itu hanya dari suku Israel. Nggak bisa dari suku lain. Harusnya mereka tidak memiliki namanya rasa cemburu. Silakan. Ada yang mau tanya lagi? Iya, Pak. Pertanyaan saya adalah, mengapa Anda sampai saat ini masih percaya kepada Yesus? Bukankah kita tahu, sebab jika kita tanya itu kepada anak SD sekalipun, apakah Tuhan itu mati? Apakah Tuhan itu bisa dibunuh? Apakah Tuhan itu terbunuh? Apakah Tuhan mengalami kematian? Apakah Tuhan itu mengalami kesakitan? Mereka akan jawab, Tuhan itu kekal, abadi, dan immortal. Secara keimanan.
Tapi ketika literasinya justru bertentangan dengan keimanan kita, literasi dan tekstual tadi menentang suatu keimanan, di mana literasi itu banyak yang menceritakan tentang menghinakan Yesus itu sendiri. Lantas apakah tidak ada dilema di dalam hati Anda ketika keimanan Anda dipercaya, Anda harus percaya bahwa Tuhan itu kekal abadi dan immortal, tapi secara literasi justru kebalikannya yang Anda baca. Apakah itu tidak menampilkan suatu sudut pandang dilematika di dalam hati Anda? Kenapa aku harus beriman kepada sesuatu yang dasarnya memang mewajibkan kita si pembaca untuk ragu? Coba Pak. Sementara kita tahu antara literasi dan tekstual dan keimanan itu sendiri harus kita bedakan antara teologi dan literasi dan keimanan. Apakah itu tidak ada dilema di dalam hati Anda? Silakan. Oke, terima kasih. Kalau kamu berbicara Tuhan itu abadi, saya nggak percaya semua Tuhan abadi. Karena banyak Tuhan yang tidak pernah menunjukkan jati dirinya siapa. Kalau Tuhan orang Kristen memang abadi. Oh, Tuhan mati. Mana ada Tuhan mati? Kan sudah saya jelaskan. Bahwa Yesus tidak pernah mati. Orang di luar kubur selalu menginginkan kematian dia. Dengan dua pandangan. Yang pandangan pertama memang ingin mati total. Yang pandangan kedua, dengan kematiannya kita bisa selamat. Itu orang di luar kubur. Jadi apa yang tersurat dan tersirat ada dalam Bible. Oke. Sekarang ada orang mengatakan bahwa Tuhan itu kekal abadi, immortal, segala macam. Bullshit. Sekarang aja Tuhan kau ada enggak? Misalnya tanya orang. Kalau kami katakan ada Tuhan. Apa buktinya? Kami kalau Yesus dihina enggak pernah lapor polisi. Kami lapor kepada Tuhan. Maka Tuhan kami menghukum orang itu. Artinya kami punya Tuhan. Masih ada, eksis, hidup. Tapi kalau ada orang yang setiap Tuhannya dihina, nabinya dihina, lapor-lapor polisi, Tuhannya memang sudah nggak ada. Orang dia nggak percaya lagi kepada kekuatan Tuhan, lebih percaya dia kepada kekuatan polisi. Polisi itu aja angkat sebagai Tuhanmu. Karena dia mampu melindungi agama kalian. Agama orang itu. Dia mampu melindungi kitab suci orang itu. Dia mampu menjaga kitab suci orang itu. Dan mampu menjaga semua-semuanya. Angkatlah polisi itu menjadi Tuhan. Baru yang kedua. Hanya Yesus yang membuktikan dia bisa memasukkan orang ke surga. Maka sampai hari ini saya bertuhan kepadanya. Kalau yang lain bagaimana sang debater? Semua Tuhan-Tuhan hanya menjanjikan. Masih janji loh. Maka saya katakan kepada orang itu. Daripada kau capek-capek bertuhan kepada Tuhan yang menjanjikan itu. Angkat aku sebagai Tuhan. Aku bisa jadi Tuhan loh. Bisa. Aku akan janjikan kau surga. Kau masuk setelah kau mati. Kau akan masuk surga. Siapa yang tahu? Bagaimana kita membuktikan dia masuk surga atau enggak? Kan begitu. Maka dari itu aku bisa menjanjikan lebih dari Tuhan yang kau sembah sekarang. Tetapi kalau Yesus, tak satu Tuhan pun membuktikan sudah memasukkan orang ke surga. Bahkan di kitab sucinya sendiri pun yang dikatakan dia berfirman. Tidak satu orang pun yang dia masukkan ke dalam surga. Tapi kalau berjanji, angkat aku sebagai Tuhanmu. Aku akan melebihi Tuhanmu dalam berfirman. Contoh kapan kiamat. Saya akan katakan hari Kamis tanggal 10 bulan 2 jam 10 pagi. Tuhanmu pun tidak akan mampu melawan itu. Kemudian bicara tentang kapan kau masuk surga. Aku akan menjanjikan setelah kau mati kau akan masuk surga. Apa ada yang bisa menguji? Gak ada. Apakah aku pembohong? Tidak. Kenapa tidak berpembohong? Itulah iman. Apapun yang ku sampaikan pengikutku mengimaninya. Sekalipun mereka oot tetap mengikuti. Tapi kalau saya tidak mau seperti itu. Buat apa saya mengikut Tuhan yang berjanji-janji. Saya aja langsung Tuhan. Tuhan itu menjadi manusia. Biar saya beri Tuhan itu janji. Melebihi janji yang diberikannya sama saya sebagai manusia. Pahami dulu itu. Silakan. Baik. Nggak bergerak. Bukankah kita tahu syarat menjadi Tuhan itu harus menciptakan. Dia adalah sang sumber. Dari segala sesuatu yang sifatnya ada. Pertanyaan saya sangat mudah dan simpel. Apa sih yang pernah diciptakan oleh Yesus semasa hidupnya? Kalau roti tidak perlu Tuhan. Tetangga saya bisa buat roti. Banyak dia bisa buat. Yang pertama. Kalau diadakan tanpa segala macam tahapan namanya sihir atau sulap-sulapan lah ya. Atau mujizat apa namanya itu. Nabi-nabi terdahulu juga pernah melakukan hal itu. Pertanyaan saya itu apa sih yang pernah diciptakan oleh Yesus semasa hidupnya?
Apakah dia pernah menciptakan sebutir pasir saja, atau sebuah lalat, atau cicak? Saya baca di dalam Bible, dan saya tidak mendapati Yesus pernah menciptakan. Sementara syarat menjadi Tuhan yang mutlak itu dia harus menciptakan. Silakan. Oke, terima kasih. Kamu mengatakan syarat menjadi Tuhan itu mutlak harus menciptakan. Nah ini juga. Angkat saya sebagai Tuhanmu. Maka saya akan berkata saya menciptakan A, B, C, dan D. Tapi tidak ada bukti. Bahkan di dalam kitab suci pun tidak ada bukti dia mencipta. Kalau ditanya kapan penciptaan matahari, nggak bisa dia jawab. Itu namanya iblis. Karena bukan iblis yang mencipta. Tapi itu iblis yang mengaku jadi Tuhan. Makanya aku bilang angkat aku jadi Tuhanmu. Kau tanya kapan kau mencipta matahari, akan aku jawab. Aku mencipta matahari pada menit keempat. Sejam 10. Kan begitu. Aku tidak bilang hari, tidak bilang masa. Tapi membilang waktu ketiga. Luar biasa, aku aja angkat jadi Tuhanmu. Daripada kau menuhankan Tuhan yang mengatakan dia mencipta, tapi tidak tahu kapan matahari dicipta. Buat apa kita bertuhan dongeng? Bertuhanlah kepada Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Angkat aku jadi Tuhanmu, kukatakan kapan matahari dicipta. Sekarang, mana bukti satu ciptaan Yesus? Di Kejadian 2 sudah dijelaskan. Kejadian 1, sorry. Bahwa Tuhan sudah melihat segala yang diciptakannya sungguh amat baik. Sungguh amat sempurna. Jadi Yesus tidak menciptakan lagi ketika turun ke bumi. Karena semua sudah baik diciptakan. Semua sudah tersedia. Tetapi mana bukti firman Tuhan yang mengatakan Yesus mencipta? Yohanes 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 2. Silakan. Baik, Pak. Ya. Selain menciptakan, tentunya syarat Tuhan itu maha mengetahui. Lantas mengapa Yesus tidak mengetahui hari kiamat? Artinya ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Tuhan itu sendiri. Apakah itu tidak membuat ketuhanan Yesus menjadi gagal? Itu yang pertama. Yang kedua, syarat Tuhan itu tidak boleh tergantung dan butuh kepada apapun. Contoh, Tuhan tidak butuh makan, Tuhan tidak butuh tidur, Tuhan tidak butuh minum, Tuhan tidak butuh dikawani, ya, Tuhan tidak butuh yang lain-lain artinya. Sementara Yesus, dia masih butuh makan, butuh tidur, butuh minum, butuh segala sesuatu yang sifatnya keharusan. Menurut Anda, apakah Tuhan yang sebenarnya itu masih membutuhkan? Atau dia tidak membutuhkan sama sekali apapun itu? Tapi mengapa ketika Anda membahas secara literasi dan tekstual, Anda dapati Tuhan Anda masih mengkonsumsi makanan untuk memperoleh asupan gizi? Sementara ketika saya tanyakan dengan keimanan Anda, apakah Tuhan membutuhkan sesuatu? Pasti Anda jawab tidak. Apa itu tidak dilema di dalam hati kecil Anda? Oke, udah? Ya. Oke, saya jawab dulu yang kamu bilang membutuhkan. Sebelumnya apa narasi kau bilang Tuhan tidak di hari kiamat? Oke, sekarang saya jawab dulu dari membutuhkan. Ya. Ketika Adam di Taman Eden, dia tidur. Bukan karena mengantuk. Ya. Ketika Adam di Taman Eden, dia makan. Bukan karena lapar. Bukan karena dia membutuhkan makanan. Tidak ada di situ dikatakan Adam membutuhkan makanan, Adam membutuhkan tidur. Tidak ada. Demikianlah juga Yesus. Tidak satu ayat pun di dalam Bible mengatakan Yesus makan karena dia membutuhkan makan. Apa buktinya? Ketika di Matius 4, Yesus habis berpuasa 40 hari 40 hari. Dia lapar. Secara logika, kalau lapar harusnya makan dulu. Karena sudah lapar. Tetapi faktanya ada nggak Yesus makan? Tidak ada. Karena dia memang tidak butuh makan. Kenapa dikatakan lapar? Itu menunjukkan bahwa sisi kemanusiaan Yesus itu berjalan dengan baik dan benar. 40 hari 40 malam. Ada nggak manusia yang tidak makan, tidak minum hidup? Nggak ada.
Maka disesuaikanlah dengan keadaan manusia bahwa itu sangat lapar sekali. Ternyata setelah dia lapar harusnya kan dibawa Roh Kudus kan makan. Kalau dia butuh makan, ternyata dia nggak butuh makan. Malah dia bertemu dengan iblis, iblis membawa kemana-mana, dicobai, dia nggak makan-makan. Ya, jadi itu jawaban pertama. Yang kedua, mengenai kapan hari kiamat. Ya, kamu jangan salah, kan sudah saya bilang, angkat aku jadi Tuhanmu. Nggak usah kau bertuhan kepada Tuhanmu itu. Karena dia sendiri pun tidak tahu kapan hari kiamat. Hanya mengatakan, ya saya tahu kapan hari kiamat. Ditanya, kapan? Ya penting saya tahu. Nggak mau saya kasih tahu. Ya samalah aku angkat jadi Tuhanmu, ku bilang. Takkan ku jawab seperti Tuhanmu menjawab. Aku akan katakan, tanggal 14, bulan 2 hari Kamis jam 10. Sanggup nggak Tuhanmu melebihi aku? Pasti nggak sanggup. Itu ku jamin 1.000.000% bahwa Tuhanmu tidak akan mampu melebihi aku. Angkatlah aku jadi Tuhan. Karena dia paling hanya mampu memberi ancar-ancar sesuai sesuatu kejadian. Tapi kalau aku hari Kamis, tanggal 14 bulan 2 jam 10 lewat 30 menit, 20 detik. Kalau Tuhanmu bisa melebihi aku, saya bersedia mati hari ini. Kalau dia bisa mampu menjelaskan itu. Kau buka semua ayat-ayat. Kalau itu dasarmu mengatakan Tuhan harus mengerti hari kiamat. Nah, bagaimana dengan Yesus? Siapa bilang Yesus tidak tahu hari kiamat? Yesus memberi tanda seperti zaman Nuh. Bahwa manusia makan dan minum, bekerja, kan ada ayatnya. Dia datang seperti zaman Nabi Nuh. Kapan itu? Ya hanya dia yang tahu. Semua Tuhan selalu mengatakan hanya aku yang tahu. Gak ada yang lain. Ya, silakan. Ya, bukankah kita tahu bahwa Tuhan itu sanggup untuk melakukan apapun? Itu yang pertama. Lantas mengapa Yesus tidak sanggup mengalahkan prajurit-prajurit Roma, orang-orang Roma itu? Bahkan tidak sanggup mematahkan kayu salib. Beda dengan invasi yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah ketika dia mendirikan Masjidil Al-Aqsa, memenangkan peperangan di Yerusalem, menduduki Yerusalem, dan mendirikan Al-Aqsa di sana di atas Bait Suci, dan mengalahkan orang-orang Roma. Orang-orang Islam mampu mengalahkan orang Roma. Sementara Yesus mengalahkan 2 atau 3 atau 4 orang saja. Bahkan mematahkan kayu salib saja dia tidak mampu. Sedangkan kita tahu Tuhan itu harus mampu dari segala sisi. Tidak ada ya Tuhan itu tidak boleh tidak mampu. Mengapa Yesus harus mati di kayu salib dan tidak mampu dia mengalahkan orang Romawi itu? Beda dengan sahabat-sahabat Muhammad mampu mengalahkan orang-orang Roma. Hebat mana antara Yesus dan sahabat-sahabat Muhammad? Jangankan Muhammad, sahabatnya sajalah bisa mengalahkan orang-orang Roma. Sementara adakah fakta sejarah kalian mampu mengalahkan orang Roma selain daripada kami? Silakan. Oke, terima kasih. Kalau kamu mengatakan perbandingannya seperti itu, ya, adalah satu kekeliruan bahwa Yesus datang untuk mengalahkan tentara Romawi. Itu kekeliruan terbesar. Karena di Matius 26 dikatakan Yesus apa? Hai Thomas, hai Petrus, sarungkan pedangmu. Seorang Petrus saja bisa menebas telinga orang di kegelapan. Artinya Petrus ini jago pedang sekali. Selusin orang pun bisa matikannya. Tapi Yesus katakan apa? Sangkamu aku tidak bisa meminta kepadamu, Bapakku, untuk mengutus bala tentara kerajaan sorga. Selusin bala tentara kerajaan sorga. Atau belasan. Artinya apa? Bahwa Kejadian 3 ayat 15 itu tidak dikatakan untuk membunuh tentara Romawi. Kehebatan Tuhan Yesus melebihi Muhammad adalah bisa menyerahkan nyawanya dan menerimanya kembali. Sehingga dia hidup untuk selama-lamanya. Lah Muhammad mati sampai sekarang belum bangkit-bangkit. Masih jadi minyak bumi. Jangan-jangan sudah diisi di apa sana jadi minyak entah kemana-mana. Demikian juga para sahabat Nabi. Apalah hebatnya berperang dengan kebangkitan. Berperang itu sehebat apapun kau berperang saja. Tapi mati juga. Sekarang menjadi tanah. Dimakan cacing. Menjadi minyak bumi.
Tetapi kalau Yesus sampai hari ini dia bangkit, tidak mati-mati lagi, lah tentara Romawi itu berarti kalah semua, mati semua. Tanpa dia harus memukul mereka itu. Tentara Romawi sudah mati semua. Dan satu yang hebatnya, kalian selalu mengatakan hal seperti itu. Lah kalian saja tidak mampu mengalahkan Paul Zhang. Apalagi Dewi Wulan. Sampai hari ini dia selo-selo saja. Mana kehebatannya? Gak ada. Dewi Wulan selo-selo saja tiap hari menantang-nantangi. Oh nanti pada harinya akhirnya dia mati. Ya nanti tunggulah. Itu artinya dia menggenapi bahwa Dewi Wulan tidak ada bedanya dengan Nabi Muhammad. Sama-sama mati. Tapi kalau Yesus, dia sudah naik ke surga. Berbeda dari semuanya. Dia mengalahkan alam maut. Cuma satu-satunya orang bisa mengalahkan alam maut. Dan dia naik ke surga. Yang lain hanya mengalahkan alam dunia. Alam maut tidak bisa dikalahkannya sehingga dia mati. Untuk selama-lamanya. Terima kasih. Ya, bukankah kita juga tahu ya bahwa Tuhan itu harusnya maha mengadili, ya, maha segala-galanya. Lantas mengapa ketika Yesus Tuhan ini kan bertentangan dengan hati nurani, akal logika dan iman. Ketika ada tertulis Tuhan itu ditampar, ya. Menurut saudara, apakah tangan manusia mampu untuk menampar Tuhan? Apa bedanya tangan Anda dengan tangan prajurit-prajurit Roma itu? Ketika seorang Tuhan mampu ditampar oleh manusia. Bukankah ini suatu kisah yang menurut saya sulit diterima oleh akal sehat, pemikiran manusia yang berpikir secara normal. Ketika Tuhan dialkisahkan di dalam sebuah buku, Tuhan itu mengalami penganiayaan. Silahkan, Pak. Ya, kalau kamu bicara tentang penganiayaan, sampai hari ini Tuhan mana yang tidak dianiaya? Wah, Tuhan kami misalnya Islam tidak pernah dianiaya. Siapa bilang? Dianiaya itu tidak harus secara fisik. Dihina-hina, dimaki-maki, kiamat aja terus melakukan itu. Artinya kan teraniaya. Saking teraniayanya pengikutnya berusaha mencari kiamat. Karena Tuhannya tidak bisa menghajab kiamat. Maka dicari-cari nggak ketemu-ketemu sampai hari ini. Semua orang dituduhi jadi kiamat. Kan begitu. Nah inilah kalau dibilang, apakah Yesus juga tidak terhina sampai hari ini? Terhina. Buktinya si Ripa bisa menghina-hina Yesus. Iya kan? Saya keluar beli rokok dulu ya. Ya. Jadi Tuhan mana yang tidak terhina sampai hari ini? Tidak ada. Karena Tuhan memang harus dihina. Karena Tuhan memang harus dihinakan. Kalau tidak dihinakan, dia bukan Tuhan. Paham enggak? Kenapa saya katakan begitu? Karena iblis ada. Iblis berusaha menghina Tuhan. Kalau sudah tidak ada lagi penghinaan terhadap Tuhan, artinya kita sudah di sorga. Kalau di sorga memang tidak ada penghinaan terhadap Tuhan. Tapi selagi masih di dunia ini, Tuhan itu selalu terhina. Jangankan hanya ditampar, dikuliti pun ada. Masuk penjara. Kan lucu. Kekuasaan Tuhan tidak ada, kekuasaan polisi ada. Paham maksud saya ya? Pak, sebelum saya turun ya. Pertanyaan terakhir sebelum saya turun. Penganiayaan sudah dan lain-lainnya sudah. Pertanyaan saya, menurut Anda, apakah Anda tidak merasa berdosa ketika Anda mengimani hal tersebut? Sebelum Anda jawab, saya mau permisi turun supaya kebetulan rokok saya habis. Nanti saya akan di bawah saja standby. Silahkan Anda jawab. Siap. Sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Sang Debater. Tidak ada maksud dan tujuan saya untuk menghinakan, mencaci, menghujat, memaki dan lain sebagainya. Tidak ada. Suatu kebanggaan buat saya bisa berdiskusi dengan saudara. Terima kasih sebelumnya. Siap. Saya sudah diberikan ruang, tempat dan waktu. Oke. Semoga kita bisa berdiskusi lain waktu, saudara ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Maaf kalau satu ada hari nanti saya yang bertanya ya. Siap. Ya. Terima kasih saudara. Salam kenal. Siap. Salam kenal. Terima kasih Islam bertanya. Ya. Ya.
Nah, itulah diskusi kawan. Saya menghargai beliau ini. Kenapa menghargai? Karena kita bicara iman itu tidak bisa dilawan dia lagi kawan. Kenapa? Ya itu iman kita. Mau dilawannya gimana pun tidak bisa. Bahwa kita mengimani Yesus itu untuk menyerahkan nyawanya di kayu salib atau mati dan masuk di kubur, ternyata hidup di antara orang mati dan turun dalam kerajaan maut dan sebagainya. Semua yang dijawab dia itu adalah iman kita. Tadi ingat di depan dia bilang apa? Saya kan tidak membantah. Karena iman memang nggak bisa dia bantah. Sama dengan kita misalnya bertanya kepada dia, kau mengucap 2 kalimat syahadat? Iya kan misalnya gitu. Kok 2? Maunya 100 lah, maunya gini ya. Itu iman dia. Tapi kalau misalnya dikhususkan untuk membantah iman, nah itu baru namanya kayak berdebat-debat itu ya. Oh enggak, begini bokono, oh begini bokono. Ah itu. Paham ya kawan ya? Nah, satu yang kuharapkan dari kalian, video ini tonton berulang-ulang, sebarkan. Karena pertanyaan-pertanyaan dia itu sudah saya jawab dengan lugas. Si Zulkifli pun tidak akan mampu menembus pertahanannya itu. Ya. Dan sekarang pernah nggak Zulkifli mengatakan, Yesus tidak tahu hari kiamat. Kucabe mulutnya. Makanya aku bilang, kau angkat aku jadi Tuhan. Lebih dari Tuhanmu, ku kasih tahu kau kapan kiamat. Ya kan? Ada yang nggak bisa melebihi saya? Nggak ada.